tes figural. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 jenis tes figural yang akan keluar pada tes CPNS tahun ini. 3 kategori tersebut adalah tes figural analogi, yang kedua adalah ketidaksamaan, dan yang ketiga adalah serial. Kita akan berikan penjelasan beserta contoh soalnya agar teman-teman bisa memahami tes figural pada CPNS tahun ini. Yang pertama yaitu tes figural analogi. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain, pada gambar yang lain. Jadi 2 gambar tersebut saling berhubungan. Contoh langsung ke soal yang pertama. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Di gambar yang pertama seperti ini menjadi ini. Gambar yang kedua menjadi titik. Jawabannya A sampai dengan E seperti ini. Kalau kita cermati, gambar pertama adalah lingkaran. Kemudian gambar kedua bentuknya berubah seperti ini. Artinya di sini bangun ini dipecah menjadi 2. Lingkaran di sini dibagi menjadi 2 bagian, kemudian posisinya dibalik. Yang kanan menjadi di kiri, kemudian yang kiri menjadi di kanan. Jadi, untuk segitiga di gambar yang kedua, berarti di sini harus dibagi menjadi 2 bagian, segitiga tersebut. Kemudian posisinya harus dibalik. Yang kanan menjadi posisi di kiri, yang kiri posisi di kanan. Yang sesuai berarti di sini pilihan jawaban yang A. B jelas tidak, C tidak, D tidak. Sekilas E memenuhi, tapi E di sini tidak bertukar posisi. Yang bertukar posisi adalah pilihan jawaban yang A. Lanjut kita ke contoh nomor 2 tentang tes figural analogi. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Hubungan gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua kepada titik. Pilihan jawabannya seperti ini. Di gambar yang pertama, ada sebuah persegi yang berwarna hitam menjadi berwarna putih. Artinya berubah warna. Bisa kita simpulkan bahwasanya di gambar yang kedua, lingkaran ini awalnya berwarna putih akan menjadi berwarna hitam. Dari segi warna saja, A dan E sudah tidak memenuhi syarat. Yang kedua, ciri yang kedua adalah bentuk dari bangunnya. Yang pertama adalah persegi penuh. Ke gambar yang kedua bentuknya hilang 1/4 atau menjadi 3/4 bagian. Di sini menjadi 3/4 bagian. Hilang 1/4 bagian. Berarti gambar lingkaran di sini bentuknya juga harus berubah. Artinya menjadi 3/4. Yang hilang adalah posisi di kiri bawah. Berarti yang berpindah di sini yang hilang adalah di kiri bawah, hilang 1/4. Artinya tinggal 3/4 bagian. Jadi jelas di soal nomor 2, jawaban yang benar pilihan jawaban yang C. Lanjut kita nomor 3. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua terhadap titik. Hubungan antara gambar ini ke gambar berikutnya, di gambar yang pertama di sini, 2 gambar pertama di sini adalah dari gambar yang pertama menuju gambar yang kedua di sini adalah hasil rotasi. Artinya di sini adalah dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Artinya searah jarum jam itu seperti ini. Perputarannya ini searah jarum jam. Kalau berlawanan berarti ini. Berputarannya seperti ini kalau berlawanan. Oke. Jadi ini lihat persegi hitamnya berpindah ke bawah. Kemudian ada persegi hitam yang dalam persegi panjang menjadi berdiri. Berarti ini berputar 90 derajat searah jarum jam. Artinya di gambar yang kedua terhadap titik-titik ini adalah persegi putihnya juga menjadi ada di bawah seperti ini, ada di posisi ini, persegi putih. Yang sesuai di sini kalau yang persegi putih di bawah adalah hanya gambar yang
B. Jadi jelas dari persegi putih saja gambar yang B sudah betul. Ya. Lanjut untuk tes figural yang kedua yaitu ketidaksamaan. Di sini adalah tujuannya untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi akan disajikan beberapa gambar, kemudian teman-teman mencari satu gambar yang tidak sama. Satu gambar yang memiliki ciri-ciri yang paling berbeda. Seperti itu. Untuk memudahkan, kita langsung berikan contoh soalnya. Di contoh soal nomor 4, carilah gambar yang berbeda. Di sini di pilihan jawaban A sampai dengan E semuanya terdiri dari 5 panah ya, 5 anak panah semuanya. Tapi yang patut kita cermati adalah posisi panahnya. Lihat posisi panah di pilihan jawaban yang A. Ada satu pasang yang saling berhadapan ya. Yang saling berhadapan ujungnya. Sementara 2 panah tidak berhadapan. Di gambar yang B ini ada satu gambar yang berhadapan, kemudian ada gambar lain juga berhadapan, anak panahnya. Tanda panahnya itu berhadapan. Di gambar yang C, ini berhadapan, kemudian ada satu lagi berhadapan. Berarti B ini ada 2 pasang yang berhadapan. C juga ada 2 pasang yang berhadapan. Lihat gambar yang D, ini juga satu pasang, satu pasang. Gambar D juga 2 pasang yang berhadapan. Begitu juga dengan gambar yang E. Ada 2 pasang yang berhadapan. Yang berbeda tentunya hanya A. Karena di sini hanya ada satu pasang gambar yang berhadapan. Jadi jelas jawabannya pilihan jawaban yang A. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 5. Carilah gambar yang berbeda. A sampai dengan E seperti ini. Kalau kita lihat dari jumlah sisinya tentunya tidak, semuanya berbeda. Yang menjadi fokus kita adalah A, kalau kita lipat, artinya kita cari sumbu simetri lipatnya. A di sini ada 2, yaitu ini kemudian yang ini. Ada 2 sumbu simetri lipat. Sementara gambar yang B, 1 kemudian yang berdiri di sini ada 1, berarti ada 2 simetri lipat. Perhatikan gambar yang C. Ada berapa simetri lipat? Hanya ada 1, yaitu dari ujung ini ke ini. Hanya ada 1 gambar simetri lipatnya. Yang D, ada tegak lurus, kemudian seperti ini. Ada 2 simetri lipat juga. E juga sama, 1 dan 2. Berarti hanya gambar yang C saja yang terdiri dari 1 simetri lipat. Jelas jawabannya adalah yang C. Lanjut kita di soal nomor 6. Carilah gambar yang berbeda. Kalau kita secara sekilas, apalagi dengan terbatasnya waktu, mungkin dari kelima pilihan jawaban ini, teman-teman akan sangat yakin pilihan jawabannya itu A. Kelihatan berbeda kan? Tapi kalau kita cermati, di sini A ternyata sama. Kalau yang dilihat adalah dari jumlah lembah dan bukitnya, ya, yang ada di atas kemudian yang ada di bawah, ya. Lihat di sini bukitnya 1, 2, 3, yang bawah juga 1, 2, 3. Berarti penjumlahannya ada 6. Ada 6 lekukan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 lekukan. Yang gambar B 1, 2, 3, 1, 2, 3. B juga ada 6 lekukan. Yang C 1, 2, 3, 4, kemudian bawah 5, 6. C juga ada 6 lekukan. Yang D 1 di bawah, atasnya ada 2, 3, 4, 5, 6. D ternyata juga memiliki 6 lekukan. Perhatikan gambar yang E, atas 1, bawah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata E ada 7 lekukan. Jadi gambar yang berbeda adalah gambar yang E. Soal ini bisa menjebak, ya. Karena secara sekilas teman-teman akan menjawab pilihan jawaban yang A. Padahal A, B, C, D itu gambar yang sama. Oke. Lanjut kita ke seri yang ketiga tentang tes analogi, yaitu tentang serial. Untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi ada pola nanti, gambar yang kesekian bentuknya seperti apa.
bisa dari hasil rotasi, bisa dari hasil pencerminan, atau dari ciri-ciri yang lain. Yang penting kita cari polanya, ya. Kita langsung, agar mudah dipahami, kita langsung ke contoh soalnya di soal nomor 7. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Gambar 1, 2, 3, kemudian pertanyaan di gambar yang keempat. Kita melihatnya di sini adalah hasil rotasi. Dari gambar yang pertama menuju gambar yang kedua, lihat ini. Lingkaran hitamnya berpindah posisinya menjadi di sini. Lingkaran putih menjadi di sini. Berarti di sini perputarannya adalah berlawanan dengan jarum jam seperti ini. Bergeser ke sini sejauh 90 derajat, kurang lebih 90 derajat. Dari titik hitam sini ke titik hitam posisi ini. Dari titik hitam ini menuju gambar yang ketiga juga bergeser berlawanan dengan jarum jam sejauh 90 derajat. Berarti di gambar yang keempat, tentunya ini juga akan bergeser berlawanan dengan arah jarum jam menjadi posisi agak di bawah ini. Yang ada di bawah adalah pilihan jawaban yang D sama B. Ya kan? D sama B yang memenuhi hitam yang di bawah. Tapi kalau kita melihat lingkaran yang kecil, ada setengah lingkaran kecil, bentuknya seperti ini menutup. Di gambar yang B, ya kita coba lihat, posisi lingkaran hitam tidak bersebelahan dengan apapun. Di gambar yang B, lingkaran hitam bersebelahan dengan lingkaran putih. Yang D, lingkaran hitam bersebelahan dengan garis lengkungnya. Lingkaran hitam bersebelahan dengan garis lengkungnya. Jadi yang sesuai adalah pilihan jawaban yang D. Perputaran atau berrotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Lanjut kita di soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut. Perhatikan di sini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, kemudian gambar yang keempat seperti apa. Kalau kita melihat di sini adalah jumlah mata dadunya. Di gambar yang pertama 1, kemudian di bawahnya ada 6. 1 tambah 6 7. Di gambar yang kedua ada 4, kemudian 3. 4 tambah 3 juga 7. Di gambar yang ketiga ada 2 ditambah 5, juga 7. Oh, berarti di sini adalah polanya adalah jumlah mata dadu harus berjumlah 7. Di gambar yang A kalau kita jumlahkan ada 8, B 6, C 7. Jelas jawabannya adalah C. Kita coba cek yang D 8, E juga 8. Yakin kita pilih jawaban yang C. Lanjut kita nomor berikutnya, nomor 9, latihan tes figural tentang serial ya. Berdasarkan pola yang ada. Gambar yang pertama menuju gambar yang kedua, ketiga, sampai ke pertanyaan yaitu di gambar yang keempat. Di sini jelas kalau kita melihatnya dari lingkaran hitam yang bawah ini. Di gambar yang pertama ada 1, menjadi 2, menjadi 3. Jelas di gambar yang keempat menjadi 4. Yang menjadi 4 hanya pilihan jawaban yang C sama D. Yang lain berarti sudah salah. Tinggal kita melihat di gambar putihnya. Di gambar putih, perhatikan ada 6. Kemudian 6 yang ada di atas, yang di samping nggak ada. 5, 1. Pertama kan 6, 0, kemudian menjadi 5, 1, menjadi 4, 2. Berarti di sini menjadi 3. Nah, ini jelas jawaban yang D. Seperti itu. Bisa dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Tentang tes figural. Baik itu figural tentang analogi, ketidaksamaan, maupun serial.